الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الآية صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib secara pribadi dan kita yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa bukan hanya sekedar kata. Takwa dalam makna imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Bagaimana kita mengikuti apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Di antara buah takwa, bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia yang Allah berikan kepada kita yang kita tak mampu menghitungnya. Allah kabarkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tak mampu menghitungnya. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah ketetapan iman dan Islam. Dengan keduanya, siang hari ini kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Berharap dengan iman Islam kita wafat menghadap Allah dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Masjid Hajah Rohana almarhumah Mak sudah jadi. Mari ikuti kajian-kajian di channel Masjid Hajah Rohana. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bersolawat dan bersalam kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an suatu ketika menyampaikan keinginannya kepada Rasul, ya Rasulullah, isfa'ni yaumal qiyamah, berikan syafaatmu kepadaku nanti di hari kiamat. Kalau Sayyidina Anas, orang yang hidup satu masa dengan Rasul, masih berharap untuk mendapatkan syafaatnya, lalu bagaimana dengan kita yang sudah lebih dari 14 abad? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kalimat insya Allah. Meskipun beliau tahu bisa memberikan syafaat, tapi beliau memberikan jawaban menjadi tuntunan bagi kita dengan mengucapkan kalimat insya Allah. Aina alqaka? Di mana nanti aku bisa berjumpa denganmu wahai Rasul? Rasul menjawab, fatlubuni inda sirat. Carilah aku saat nanti engkau akan meniti siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada pada bulan di antara bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu bulan Zulqa'dah. Dan bulan itu menjadi salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita di penghujung tahun 1447 Hijriah. Allah berikan dua penutup bulan-bulan yang mulia,
yaitu bulan Zulqaidah dan bulan Zulhijjah. Dan awal tahun Allah juga memberikan kepada kita bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan tentang bulan-bulan mulia di dalam surat At-Taubah, beliau sebutkan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Allah menetapkannya yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit sebagai tempat kita berteduh, ketika Allah membentangkan bumi sebagai tempat kita tinggal. Bersamaan dengan itu Allah sudah menetapkan bilangan bulan itu ada 12. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan Allah menyebutnya dengan kalimat hurum. Kata hurum adalah kata jamak dari kata tunggal haram yang maknanya mulia. Makkah, Madinah, 2 tanah mulia disebut dengan haramain. 4 bulan yang Allah muliakan disebut dengan hurum. Zalikad dinul qayyim, demikian itulah agama yang lurus. Pesan Allah di bulan-bulan yang Allah muliakan, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan engkau menzalimi diri. Ketika berbicara tentang zalim, kalimat yang berulang kali kita mendengarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Baihaqi dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zulmu salasatun, kezaliman itu ada 3 bentuknya. Yang pertama, az-zulmu alladzi la yaghfiruhu Allah, perbuatan zalim yang Allah tidak akan memberikan ampunan. Wa huwa syirk, dan perbuatan zalim yang Allah tidak memberikan ampunan adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Luqman Al-Hakim ketika berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah, karena perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan syirik adalah perbuatan zalim yang amat besar. Sehingga menjadi perbuatan zalim yang jika sampai menghadap Allah masih menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan. Yang kedua, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, az-zulmul ladzi yaghfiruhu Allah, perbuatan zalim yang Allah akan berikan ampunan. Zulmul ibadi bainahum wa baina rabbihim, yaitu kezaliman hamba dengan Tuhannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mengindahkan perintah Allah, berarti kita menzalimi diri. Ketika kita melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, berarti kita juga menzalimi diri. Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala tempatkan di surga bersama dengan Sayyidah Hawa, Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk menikmati fasilitas surga. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada mereka, wala taqraba hadhihi syajarah, Adam, Hawa, jangan kalian dekati pohon ini. Fatakuna minadh zalimin, kalau kalian berdua dekati pohon ini, niscaya kalian termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ketika Nabi Adam tak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti Nabi Adam dengan Hawa termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Tapi kezaliman itu Allah ampuni ketika Nabi Adam datang kepada Allah meminta ampun sambil berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah mengampuni Nabi Adam, Allah mengampuni istri Nabi Adam karena mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita, ketika kita mengaku salah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan. Malam hari Allah menanti hambanya yang punya dosa, dia siang hari datang kepada Allah meminta ampun. Siang hari Allah Subhanahu wa taala menunggu hambanya yang malam hari dia melakukan kesalahan, datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun. Bahkan Allah kabarkan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, kalau seandainya engkau punya dosa, dosamu disusun tembus ke langit, fastaghfartani, lalu engkau datang kepadaku meminta ampun, ghafartu laka wala ubali, dosamu aku akan ampuni dan tak akan aku pedulikan bagaimana masa lalumu.
Allah tidak tengok bagaimana masa lalu kita. Yang Allah tunggu, yang Allah nanti, datang tidak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta ampun. Jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghakimi masa lalu kita, ketika kita datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta ampun, maka jangan hakimi pula masa lalu orang, karena kita tidak tahu bagaimana akhir yang bersangkutan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, az-zulmu alladzi la yatrukuh, perbuatan zalim yang Allah tidak akan membiarkan begitu saja. Zulmul ibadi ba'dihim ba'da, perbuatan zalim hamba dengan hamba yang lainnya. Jika kita berbuat zalim dengan sesama manusia, tidak akan selesai dengan matinya kita. Jika kita pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak akan berakhir dengan menghadapnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memintai pertanggungjawaban. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, man indahu mazlamah, siapa saja yang punya perbuatan zalim li ahihi kepada orang lain, min irdihi, perbuatan zalim itu terkait dengan kehormatan dirinya. Bisa saja dia bicarakan aibnya, bisa saja dia hinakan orang lain. Ketika itu pernah dia lakukan, lalu meninggal dia belum meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, maka Allah akan memintai pertanggungjawaban, karena itu merupakan dosa yang Allah tidak akan membiarkan begitu saja. Au malihi, atau bisa jadi kezaliman kita kepada orang lain terkait dengan harta, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memintai pertanggungjawaban. Jika ada perbuatan zalim kita kepada orang lain terkait dengan kehormatan diri, maka datanglah meminta maaf. Ketika ada perbuatan zalim kita kepada orang lain terkait dengan harta, tak ada pilihan melainkan kemudian kita mengembalikannya. Ketika kita menggeser tanah orang, ketika orang itu tidak menuntut, kita menganggap itu satu kemenangan, kita menganggap bahwa itu adalah satu keberhasilan. Ketika tidak ada yang mengusik kita, kita merasa aman. Itu hanya di dunia, yang nanti pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kecurangan kita, kezaliman kita akan kita pikul di saat orang yang kita zalimi tidak menginginkan lagi. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala jumpakan kita dengan bulan-bulan yang Allah muliakan, bukan sekedar jumpa, tapi bagaimana kita membekali diri dengan amal-amal solih, bagaimana kemudian kita menjaga diri supaya tidak melakukan kezaliman kepada diri kita sendiri, apalagi kezaliman kepada orang lain. Dan di bulan-bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, di antara amal solih yang paling tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hiraqatud dam, mengalirkan darah. Dan itulah yang kemudian disebut dengan ibadah kurban, yang hanya ada di bulan Zulhijjah dan tak akan pernah ada di bulan-bulan yang lain. Semoga sisa waktu yang Allah berikan kepada kita, kita bisa gunakan untuk menambah timbangan amal kebaikan, sehingga kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في أي مكان ما يا رب العالمين. اللهم انصر ولاة أمورنا، اللهم انصر ولاة أمورنا، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Masjid Hajjah Rohana. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.